Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan minggu lalu. Nah, anak-anak masih ingat nggak materi minggu lalu kita itu tentang apa? Tentang apa? Oke, baik, tentang sholat ya. Nah, berarti materi minggu ini kita akan membahas tentang materi zakat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mengajak kita semua untuk melafazkan basmalah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang materi zakat. Nah, sebelumnya anak-anak siapa yang tahu pengertian zakat itu seperti apa? Seperti apa? Nah, jadi zakat itu merupakan mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Nah, dan yang berikut ialah macam-macam atau jenis-jenis zakat. Yang pertama yang akan kita lihat ialah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara mengeluarkan makanan pokok sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib untuk orang yang beragama Islam, baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum dipahami tentang zakat fitrah? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan ke pembagian zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Nah, zakat mal itu sendiri merupakan zakat harta yang wajib dimiliki oleh seseorang karena sudah mencapai nisab. Nah, jika harta seseorang telah mencapai nisab, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, yang berikut ialah rukun zakat. Rukun zakat ada 4, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua adanya muzaki zakat, yang ketiga adanya mustahik zakat, dan yang keempat adalah adanya barang yang digunakan untuk berzakat. Nah, yang pertama tentang niat. Nah, jadi niat itu bisa dilafazkan dengan menggunakan bahasa Arab, namun ada juga yang hanya seperti begini. Saya niat mengeluarkan zakat karena Allah Ta'ala, seperti itu. Terus yang kedua ialah adanya muzaki zakat atau orang yang mengeluarkan zakat. Nah contohnya seperti begini. Mbak Nurul berniatan untuk mengeluarkan zakat. Nah, Mbak Nurul kan nanti menyerahkan zakatnya Mbak Nurul ke orang yang bertugas mengumpulkannya kan. Nah, orang yang bertugas mengumpulkannya itu disebut sebagai amil zakat, dan Mbak Nurul itu yang disebut sebagai muzaki zakat atau orang yang mengeluarkan zakat. Nah, yang kedua ialah adanya mustahik zakat atau orang yang menerima zakat. Dan rukun zakat yang keempat ialah adanya barang yang digunakan untuk berzakat. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan terkait dengan rukun zakat? Oh, tidak ada. Berarti udah paham semua ya? Oke. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu syarat sah zakat. Syarat sah zakat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, orang-orang yang beragama Islam hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya.
pada malam hari raya dan esok harinya. Selanjutnya ialah harta yang wajib untuk dizakati. Nah, di sini ada barang dagangan, ada juga emas dan perak, serta harta yang disamakan dengan emas dan perak. Terus hasil pertanian dan buah-buahan, dan ada juga hasil tambang. Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu digolongkan menjadi 8 golongan. Yang pertama ialah orang fakir. Nah, orang fakir itu ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan mereka tidak mampu dalam berusaha. Nah, yang kedua, orang-orang miskin. Orang-orang miskin merupakan orang yang mempunyai harta, namun hartanya itu hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga ialah para amil zakat. Para amil zakat itu ialah mereka para petugas yang ditunjuk untuk memimpin kaum muslimin dalam mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaganya dan membaginya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, yang keempat ialah orang-orang mu'alaf. Orang-orang mu'alaf ada 2 macam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Orang kafir diberi bagian apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Adapun mu'alaf muslim, maka diberi sebagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam. Nah, yang berikut ialah ar-riqab. Ar-riqab itu merupakan para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya. Nah, yang selanjutnya ialah al-gharim. Al-gharim merupakan orang-orang yang menanggung hutang atau orang yang memiliki banyak hutang. Nah, selanjutnya ialah fisabilillah. Fisabilillah merupakan orang yang sedang berada di jalan Allah, atau biasa kita kenal tentang orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, dan yang terakhir ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang. Selanjutnya ialah manajemen pengelolaan zakat. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Namun, ada juga yang membolehkan mengeluarkan mulai pertengahan bulan puasa. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku. Juga dapat dilakukan dengan satuan uang di Indonesia. Zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg. Yang selanjutnya ialah zakat harta. Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama. Nah, harta yang dikenakan zakat antara lain bisa emas, perak, dan uang. Emas dan perak merupakan logam mulia yang termasuk dalam kategori emas. Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu. Di masing-masing negara, adapun nisab emas adalah 20 dinar, setara dengan 85 gram, dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram. Yang berikut ialah zakat perdagangan dan perusahaan. Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Selanjutnya ialah zakat hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian ialah 5 wasok,
atau setara dengan 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Selanjutnya ialah zakat hasil pertambangan. Zakat hasil pertambangan adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakatnya adalah 1/5 atau setengah. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/40. Nah, dan yang terakhir ialah zakat hasil peternakan yang wajib dizakati terdiri dari ternak unta, sapi, kerbau, serta kambing atau domba. Nisab unta adalah 5 ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia terkena kewajiban zakat. Nah, yang berikut nisab sapi adalah 30 ekor, yang artinya jika seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, maka ia telah terkena wajib zakat. Nah, yang terakhir ialah nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah terkena wajib zakat. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa ada pertanyaan terkait materi zakat? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.